Nah, aduwwul lakum. Yang kedua, anak dan juga orang tua akan menjadi fitnatun atau fitnah. Yang ketiga, anak dengan orang tua itu akan menjadi sebuah zinatun. Zina. Zinatun zina bukan? Bukan. Zinatun itu hanya sebuah perhiasan semata. Zinatun. Yang keempat, anak dan juga orang tua itu nanti akan menjadi qurrata ayun. Inilah yang kita idam-idamkan, anak, istri, orang tua dan keturunan-keturunan kita menjadi qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Suami ketika anaknya tidak diberikan pendidikan yang intensif di dalam masalah akidah, dalam masalah ubudiyah, dalam masalah muamalah dan masalah-masalah ibadah yang lain, seorang suami tidak memberikan pelajaran yang baik terhadap anaknya, maka anaknya nanti di yaumil qiyamah senantiasa menjadi aduwwul lakum, musuh dari makanan-makanan yang haram. Kata Nabi, ini adalah selain yang pertama mata qalbuhu, kemudian wa khaffa dinuhu, yang berikutnya adalah wadofu, akan lemah. Akan lemah apa? Opo yakinu, keyakinan kita akan lemah. Kita tidak akan pernah merasa all out keyakinan kita, tidak akan pernah 100% keyakinan kita kepada Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zihad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afatud din thalathun, faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Rawahu At-Tailani radhiyallahu anhu. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan di malam yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini adalah selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Anak, status anak itu sebetulnya ada 4, Pak. Yang pertama, anak itu adalah sebagai aduwwul lakum. Itu anak sebagai apa tadi, Bu? Aduwwul lakum. Ini pasti orang tua, ibu, bapak dengan anak suatu saat akan menjadi anak dan orang tuanya adalah aduwwul lakum. Ini satu. Yang kedua, anak dengan orang tua itu akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah. Yang ketiga, anak dan juga orang tua itu akan menjadi zinatun. Satu tadi akan menjadi apa? Nah, aduwwul lakum. Yang kedua, anak dan juga orang tua akan menjadi fitnatun atau fitnah. Yang ketiga, anak dengan orang tua itu akan menjadi sebuah zinatun. Zina. Zinatun zina bukan? Bukan. Zinatun itu hanya sebuah perhiasan semata. Zinatun. Yang keempat, anak dan juga orang tua itu nanti akan menjadi qurrata ayun. Inilah yang kita idam-idamkan, anak, istri, orang tua dan keturunan-keturunan kita menjadi qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengulas tadi bahwa status anak dan juga orang tua, satu, anak dan orang tua itu akan menjadi aduwwul lakum. Aduwwul lakum itu adalah musuh yang nyata. Satu sama lain nanti akan saling mendakwa, satu sama lain akan saling menyalahkan. Nanti di yaumil qiyamah bapaknya
tidak kenal sama istrinya, istrinya tidak kenal sama anaknya, anaknya tidak kenal sama keluarganya. Ini dipastikan di yaumil qiyamah orang yang pada masa hidup di alam bumi tidak memberikan pelayanan pendidikan yang intensif kepada keluarganya, apalagi terhadap anaknya, maka anak tersebut nanti di yaumil qiyamah dengan orang tua itu posisinya menjadi aduwwul lakum, akan menjadi musuh kita yang paling nyata. Satu sama lain saling mendakwa. Makanya berat tugas dari seorang suami itu, lebih berat daripada seorang istri. Seorang istri sebetulnya tugasnya mudah, ini tidak berat dan tidak ada pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah terhadap seorang suami. Kalau seorang suami ini tanggung jawabnya berat. Ketika seorang istri keluar dari rumah, kemudian istri itu tanpa dengan menggunakan hijab, kemudian suaminya membiarkan saja, maka suaminya akan dihijab, maka suaminya itu akan diminta pertanggungjawaban. Termasuk pada saat seorang suami ketika anaknya tidak diberikan pendidikan yang intensif di dalam masalah akidah, dalam masalah ubudiyah, dalam masalah muamalah dan masalah-masalah ibadah yang lain, seorang suami tidak memberikan pelajaran yang baik terhadap anaknya, maka anaknya nanti di yaumil qiyamah senantiasa menjadi aduwwul lakum, musuh bagi orang tuanya. Maka ketika seseorang yang tidak memiliki keturunan, itu bukan berarti orang yang tidak mendapatkan rezeki. Kita kadang-kadang mengatakan begini, aduh ini si A sudah menikah 10 sampai dengan 15 tahun, tetapi Allah belum mentakdirkan seseorang itu diberikan keturunan. Ini bukan berarti seseorang itu tidak diberi rezeki oleh Allah. Standarisasinya Allah telah mengetahui kapasitas dari seorang manusia itu. Maka ketika seseorang tidak memberikan pelayanan pendidikan yang baik, makanya kan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik akan tertanam sebuah tujuan yang mulia, sakinah mawaddah warahmah, yang sering kita ungkapkan dalam ayat masyhur surat Ar-Rum ayat 21 yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama maksud di dalam itu adalah di dalam keluarga tanamkanlah yang namanya salimatul akidah. Selamatkan akidah anak-anak kita, selamatkan akidah istri-istri kita. Melalui apa? Perkenalkan anak kita mengenalkan zatiyah Allah. Kalau di dalam sebelum maghrib biasanya ada nazam wujud kidambako, wujud kidambako, mukhalafatul lil hawa, qiyamuhu binafsihi, wahdah niyat kudrat, ilmu hayat sama, qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutan. Salah satu untuk tercapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, supaya anak kita tidak menjadi aduwwul lakum, tidak menjadi musuh bagi orang tuanya, lakukanlah tahap yang pertama adalah dengan salimatul akidah. Selamatkan akidah anak-anak kita. Kenali anak kita terhadap zatiyah Allah, kenali anak-anak kita terhadap sifat Rasulullah, kenali anak-anak kita terhadap sahabat Rasulullah. Kalau sekarang beda Pak, anak-anak kita kalau yang sudah mengenal sosok yang dianggap idola ingin beli posternya. Misalkan tema siapa yang terkenal nih, artis yang terkenal, maka di rumah kita dipajanglah, ditempel yang namanya foto selebritis dan juga foto teletabis oleh anak kita. Dipasangkan ya, pasang. Apakah ini mengundang keberkahan? Tidak, tidak akan pernah mengundang keberkahan. Kenali anak kita, kenali istri kita terhadap sifat-sifat Allah, terhadap sifat-sifat Rasulullah. Mohon maaf, jangan sampai ada anggapan begini, mohon maaf ya, mohon maaf ibu ya, jangan sampai nanti setelah dia dewasa, setelah dia pintar, merasa paling pintar, akhirnya seseorang yang sudah menganggapnya dirinya pintar, ada tokoh nasional yang mengatakan begini, ada nih tokoh nasional yang mengatakan bahwa bapakku lebih berjasa daripada Rasulullah. Ada kan? Ada itu, bahwa bapakku lebih berjasa daripada Nabi Muhammad karena bapakku lah yang berjuang memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Seakan-akan perjuangan Nabi Muhammad tidak ada bantuannya terhadap negara kita, betul nggak?
Kenapa? Karena pada masa kecilnya tidak ditanamkan yang namanya salimatul akidah. Selamatkan akidah anak-anak keturunan-keturunan kita. Maka yang menjadi suami itu berat tugasnya sebetulnya. Paling berat itu tugas suami dibandingkan dengan tugas dari seorang istri. Itu enak, cuman sekarang itu yang banyak masuk surga bukan apa? Bukan manusianya. Yang masuk surga satu mesin cuci. Itu yang masuk surga mesin cucinya. Yang kedua yang masuk surga itu adalah siapa? Dispenser. Kalau dulu itu ibu-ibu tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal capek, berbeda dengan kondisi sekarang. Nyuci, pergi ke kali, kemudian sambil dengan menggosok, digosok, dibanting itu pakaian yang basah biar cepat kering, diperas. Sekarang itu lebih praktis, hanya pakaian kotor dimasukkan ke dalam mesin cuci. Awas, nanti dalam ilmu fikih juga harus hati-hati. Ketika ada masih zatiahnya najis pada pakaian itu, kemudian kita langsung giling, kemudian kita langsung bersihkan, maka mutlak yang namanya kondisi pakaian yang di dalam mesin cuci tersebut masih dalam kondisinya najis, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Bersihkan, kemudian apa? Disirami dulu. Setelah disirami, diperas, baru masukkan ke dalam mesin cuci. Ini adalah terkenal dengan konsep Imam Syafi'i yang ikhtiar, kehati-hatian supaya terjaga tidak terkontaminasi oleh yang namanya baik yang suci ataupun yang tidak suci. Ini kebanyakan sekarang begitu. Yang masuk surga berarti apa? Yang masuk surga mesin cucinya, yang masuk surga dispensernya, yang masuk surga siapa? Wah, memang kalau dibandingkan dengan zaman sekarang berat banget. Beratnya minta ampun. Anak punya 2, apalagi anak punya 4, sampai dengan punya 5. Walaupun memang saya masih kecil, Bu, saya kan masih sekitar 20 tahun lah. Sekarang saya oleh Allah ditakdirkan, alhamdulillah, telah memiliki keturunan sebanyak 5 sekarang. Kemarin 2 minggu yang lalu baru lahiran istri, udah 5 tuh. Waduh, iya borojol deh gitu ya. Tapi nggak pernah merasa yang namanya ketakutan karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika kita ingin memiliki sebuah tujuan agar anak kita tidak menjadi aduwwul lakum, tidak menjadi musuh bagi orang tuanya, satu tadi adalah lakukanlah salimatul akidah, selamatkan akidah anak-anak kita. Yang kedua, supaya anak kita, istri kita, keturunan kita tidak menjadi aduwwul lakum, lakukanlah yang kedua adalah matinul akhlak. Lain dimatikan, sempurnakan akhlaknya, ajari oleh kita. Bukankah akhlak itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga dan yang memang teramat sulit? Biasakan oleh kita, Bu, mohon maaf kalau saya punya anak begini, Pak, sampai kelas 6 SD, 6 sekolah dasar, anak saya nge-BK terus, tau nge-BK, minta, Pak, beliin HP. Sama saya nggak pernah dibeliin. Bisa dibeliin HP, catatannya harus hafal 1 juz. Ketika setelah hafal 1 juz kelas 5 SD, baru saya beliin HP yang second. Kelas 6 kemarin minta lagi, Pak, pengen ganti HP yang lebih bagus. Hafalkan dulu yang juz ke-29. Setelah hafal juz 29 dan juga 30, baru saya ganti HP. Ini adalah bukan berarti rasa apa? Kita rasa enggak tega sama anak. Justru kalau kita memberikan dengan cuma-cuma terhadap anak kita, sekarang ini banyak yang menjerumuskan terhadap anak kita. Tidak sedikit anak-anak SD yang punya aplikasi-aplikasi tertentu yang tidak diketahui oleh orang tuanya. Tidak sedikit anak SD yang main judi slot. Itu tidak sedikit, itu banyak. Bahkan saya punya teman, ketika saya ajak ngobrol, teman itu baru 10 menit, ternyata kalau sudah sindrom, kalau sudah ketagihan, nggak bisa hilang itu dari judi slot. Memang menangnya gede, saya udah dapat katanya berapa, 5 juta, tetapi sehari-harinya kalah terus, 200.000, 300.000, kalahnya 20 kali, menangnya 1 kali, tetap itu berarti ketipu. Itu mana udah haram, tapi tetap aja menggunakan seperti itu. Ini adalah harus kita perhatikan matinul akhlak. Anak-anak kita jangan sampai terkontaminasi
oleh hal-hal yang sifatnya bisa menjerumuskan akhlak anak kita tidak baik. Dalam masalah salim saja, maaf, dalam masalah salaman, anak kita salaman, kalau saya menganjurkan sama anak-anak kepada siapapun yang lebih tua, kita tidak boleh pandang bulu. Sekarang kadang-kadang kita kalau sama kiai, sama ustadz, sama sadiz, salaman bolak-balik, tapi sama orang tua biasa satu kali. Kita kalau ketemu sama kiai kita, guru kita, salaman satu kali, 3 kali sampai dengan bolak-balik, tapi sama orang tua cuma 1 kali. Ini berarti hilang berkah. Lebih mengutamakan guru kita dibandingkan dengan orang tua. Seharusnya orang tua itu lebih dari itu, walaupun memang kalau kita kiaskan salaman kenapa harus 3 kali. Ini menunjukkan kepada arkanuddin, rukun agama itu ada 3. Pertama adalah rukun iman, rukun Islam, dan juga rukun ihsan. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Saya ketika mondok pesantren, kalau tanpa salaman 3 kali sama guru dikepret. Kalau sekarang itu saya sebagai pendiri juga agak khawatir ketika saya salaman, ketika saya marah sama murid gitu, main tampol, yang berbicara itu adalah HAM. Waduh, ini sudah pelanggaran katanya. Padahal anaknya nggak diapa-apain, disentil sedikit, laporan anaknya membesar-besarkan, akhirnya jadi kasus. Itu banyak sekarang guru kejadian di zaman sekarang, hanya tujuannya untuk mendidik, hanya menyentil sedikit, akhirnya beda antara yang dilaporkan sama anaknya dan juga yang diterima orang tuanya. Maka yang kedua itu adalah supaya anak kita tidak menjadi aduwwul lakum, tidak menjadi musuh, apalagi musuh dalam selimut. Lakukanlah yang kedua adalah matinul akhlak, sempurnakan akhlak anak-anak kita, entah itu dari ngomongnya, entah itu dari sikapnya, entah itu dari perbuatannya, dari amaliyahnya. Ajari oleh kita sejak dini akhlak yang baik. Bukankah si Az-Zarnuji mengatakan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali amalul hali. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu attitude, ilmu moral, ilmu etika, itu yang paling utama. Kama qala Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limut Ta'limnya, ilmu yang paling penting itu adalah ilmu akhlak. Sekarang banyak orang yang pintar tetapi akhlaknya, adabnya kurang. Banyak itu. Banyak orang yang pintar hidupnya nggak berkah, banyak. Duitnya banyak, gajinya 20 juta sampai 50 juta 1 bulan, tapi nggak pernah merasa cukup. Itu banyak. Ada yang penghasilan 500.000, padahal dia punya anaknya 5, tapi dia cukup terus. Ngapa? Akhlak dan adabnya, perilaku, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sedikit-sedikit diikuti oleh kita. Siapa contoh itu? Banyak, Pak. Saya pribadi mohon maaf, bukan membanggakan, nauzubillah. Saya pribadi punya penghasilan itu hanya 500.000 1 bulan. Saya gaji dari sekolah, honor dari sekolah, karena saya sifatnya ada honorer. Honorer kemarin diangkat sekitar 2 tahun yang lalu untuk menjadi jasek, nggak mau. Kenapa? Saya tidak mau tersandra dengan aturan-aturan yang seperti itu. Saya ingin bebas. Tujuannya itu, biasa aja. Dengan penghasilan 500.000, punya anak 5, pengeluaran saya sebulan itu 8 juta. Secara logika akal manusia nggak mungkin akan terjangkau, nggak mungkin. Maka matematika Allah dengan matematika manusia itu lain, berbeda, sangat jauh banget. Kalau matematika manusia 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kalau matematika Allah 1 tambah 1 bisa jadi 12. Ibu saya menikah dengan orang tua saya, bapak saya, 1 tambah 1 punya anak 12. Saya punya bapak, punya ibu, menikah, punya anak 12, sampai saat ini cucunya 58. Buset, tejuna ilmu amat sini. Gak pernah merasa bingung. Saya udah ada, wah, kalau saya mikirkan nanti besok, Pak, nanti gimana besok? Saya nggak pernah memikirkan besok. Apakah mungkin hari ini, jam ini, kita masih diberi nyawa oleh Allah? Tetap kita harus melakukan terbaik dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita yakin itu. Maka yang kedua, ketika kita tidak ingin keluarga anak kita, istri kita, suami kita menjadi aduwwul lakum, matinul akhlak, sempurnakan dari salaman. Banyak, Bu, Pak, anak kita yang salaman hanya sampai dengan pipi, anak kita salaman hanya sampai dengan jidat.
Kalau sama gurunya nurut banget, tapi kenapa sama kita membangkang? Aneh bin ajaib. Banyak itu. Mungkin termasuk anak-anak kita. Kalau sama guru diperintah nurutnya, memang wajib untuk nurut. Tapi pada saat kita memerintah, kita jangan pernah menyalahkan anak secara 100%. Buah tidak akan mungkin jatuh dari dekat pohonnya. Itu pasti. Kita harus banyak evaluasi diri. Mengapa seperti itu? Mungkin pada saat masa yang lampau kita pernah melakukan tindakan-tindakan seperti anak kita. Kita mungkin pernah menyakiti hati orang tua kita. Kita mungkin pernah membangkang orang tua kita, sehingga nurun kepada anak kita. Kita merintah, susahnya minta ampun. Susahnya bukan hanya susah untuk mendapatkan duit. Kalau dapat duit mah gampang. Tapi yang paling bahagia adalah pada saat kita punya power, punya perintah sama anak, merintah, anak kita langsung nurut. Indahnya minta ampun, Masya Allah. Ini matinul akhlak. Dari segi perbuatan, ucapan sama. Sekarang itu banyak omongan, kemana si anjing, goblok sih ya, udah itu menjadi bahasa sehari-hari. Dasar lu, kunyuk lu gitu. Bahasa sehari-hari. Apalagi sampai dengan mengkafir-kafirkan. Itu kalau di dalam kitab Sulamut Taufik, ketika kita mengkafirkan seseorang, justru itu balik sama orang yang mengkafirkannya itu. Kita nggak boleh manggil sama orang, kafir, juring. Ketika kita merendahkan orang lain dengan satu telunjuk jari, dasar lu sialan. Berarti siapa yang sialan? Yang sialan pada dasarnya adalah yang ngomong sialan itu. Kenapa? Karena kita menunjuk kepada orang lain hanya satu. Kembali lagi kepada kita 4. Dasar lu gak tahu diri. Berarti kita yang gak tahu diri. Kita hanya nunjuk sama orang lain satu. Baik lagi sama kita berapa? 4. Ngomongnya begini, sialan lu. Itu matinul akhlak. Kemudian yang ketiga, supaya anak kita tidak menjadi aduul lakum, turunan kita tidak menjadi aduul lakum, itu adalah lakukanlah sahihatul ibadah. Sempurnakan yang namanya ibadahnya, perbaiki ibadahnya. Kita jarang untuk mengontrol ibadah istri kita seperti apa. Istri kita sholatnya benar apakah enggak? Anak kita sholatnya benar apakah enggak? Apakah kita pernah mengajarkan bagaimana anak itu membaca Al-Fatihah? Kita alangkah bangganya ketika anak kita hafal Al-Fatihah, padahal makharijul hurufnya masih misalkan kurang sempurna, tapi kita mendiamkan saja, padahal kita tahu itu tidak akan pernah terwujud, tercapai yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Nah, alangkah bahagianya ketika kita dalam kehidupan rumah tangga itu ada sahihatul ibadah, disempurnakan, diperbaiki ibadahnya. Ajari oleh kita, nah nih begini cara usoli itu. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat musaffiran qiblati adan. Allahu akbar. Diajarkan oleh kita wudunya seperti apa. Kita punya istri, misalkan seorang suami, istrinya sholat, kemudian pada saat sholat si istri itu terlihat apanya? Terlihat telapak kakinya. Ketika terlihat, maka si suami itu wajib untuk mengingatkan seorang istrinya, hai my wife, bahasa kita my darling, Maimunah. Kita ingatkan, tadi Nyai bahasa di kita apa ya, kalau mama, tadi mama pada saat sholat terbuka, terlihat apanya? Terlihat telapak kakinya. Mama enggak sah. Istrinya kadang-kadang marah, masa katanya, emangnya matanya ada di bujur, emang matanya di pantat. Ketika telah diketahui, diinformasikan oleh suaminya, mama, tadi mama telah terbuka auratnya ketika dalam keadaan sholat, maka wajib untuk diulangi lagi. Ini adalah kewajiban seorang suami. Jangan sampai seorang suami itu ngantep, bahasa Sunda mah, membiarkan saja semua dewe. Ketika ada kesalahan yang namanya ibadah oleh seorang istri, ibadah oleh seorang anak, diajari oleh kita ibadah yang benar seperti apa. Kita kadang-kadang, mohon maaf ya, yang beda furu'iyah dengan saya, kalau beda furu'iyah itu wajar, al-ikhtilafu rahmatun, berbeda itu adalah rahmat. Tapi kalau saya secara pribadi sunniyun syafi'iyun, sunniyun syafi'iyun ahlus sunnah wal jamaah insyaallah. Karena kita patokan seperti itu. Tidak bedanya pada saat ada seseorang yang meninggal dunia. Ini ada juga yang salah kaprah begini, ketika seseorang meninggal dunia, kita juga nggak enak sama keluarganya. Pas waktu disolatin, sholli ala hadzal mayyiti, kalau laki-laki. Kalau perempuan, sholli ala hadzihil
mayitati. Kalau anak-anak laki-laki usolli ala hadzal mayyiti tifli. Kalau anak-anak perempuan usolli ala hadzal mayyitati tiflati. Kalau sholatnya goib, misalkan yang meninggal di Mekah usolli hadzal mayyitil goibi, atau usolli ala hadzal mayyitatil goibati. Kalau anak-anak usolli ala hadzal mayyiti tiflil goibi, usolli ala hadzal mayyitati tiflatil goibati. Niat sholat saja dalam sholat jenazah itu ada 24 usolina. Urang mah yang penting menang amplop, kuli baris. Kita biasanya yang penting kuli baris. Ah, yang penting lumayan katanya nih. Waduh, ada orang yang meninggal lumayan. Itu baru satu. Bagaimana kalau dua? Dua itu kan berarti tasniyah. Madalla ala snaini biyain wa nunin fi halatin nasbi wal jari. Tambah ya dan nun aja kan itu. Apalagi kalau jama'. Jama' itu berarti jam banyak, 3 ke atas. Oh. Jamaah rahimakallah masyaallah muslimin. Jadi yang ketiga, ketika kita tidak ingin menjadikan anak kita, turunan kita, istri ataupun suami supaya terbentuk yang namanya sakinah mawaddah warahmah, satu tadi apa? Salimatul akidah. Yang kedua, matinul akhlak. Yang ketiga, sahihatul ibadah, disempurnakan ibadah. Kemudian yang keempat, itu oleh kita jangan sampai dijejali. Kalau menurut di dalam amanah Rasulullah SAW kepada menantunya Ali bin Abi Thalib, ini jangan pernah kita menjejali terhadap keturunan kita dengan makanan-makanan yang subhat, apalagi makanan-makanan yang haram. Tidak beda begini, si A punya kendaraan motor itu bisa jalan apabila bahan bakarnya 1 pertalit, 2 pertamax atau premium kalau dulu, atau misalkan apa yang turbo itu apa tuh, nah turbo bisa jalan nggak? Bisa, walaupun memang hanya sedikit bisa jalan. Kenapa? Bahan bakarnya cocok dengan kendaraannya. Termasuk pada saat diri kita mencocoki kepada turunan kita dengan makanan yang haram. Tidak bedanya seperti kendaraan dimasuki bahan bakarnya oleh air kencing. Walaupun air kencing itu sadrem, banyak banget, kendaraan juga mungkin akan jalan. Diisi dengan air, gak mungkin akan jalan, tidak cocok. Maka pada saat seseorang yang menjejali keluarganya dengan makanan yang subhat itu yang apa, Bu? Yang subhat itu yang remeng-remeng, yang kapasitas makanan dan minumannya kehalalannya diragukan. Kita lebih suka membawa anak kita, membawa suami kita ke tempat yang memang wah ini katanya tempatnya enak nih, misalkan di mana, di Lipo, ada makanan-makanan yang aneh. Kalau saya nggak pribadi, secara pribadi, waduh ini makanan yang aneh nih, nggak berani saya pribadi, khawatir ada sesuatu ataupun ada terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik. Kita lebih senang, wah biasanya kalau kita berangkat nanti setelah lebaran jalan-jalan kemana? Lipo, mall, makan makanan yang aneh. Lebih baik makan kulub sampe, Bu. Nggak nahanan kene kulub. Tahu kulub sampe? Kulub singkong. Nonde dah. Bolen. Itu yang menyehatkan. Dan itu tidak akan pernah menjadi sebuah penyakit bagi badan kita. Nah, kalau kita pikir begini, maaf ya, kenapa Rasulullah itu semasa hidupnya tidak pernah mengalami sakit? Siapa yang pernah atau yang bisa membantah Rasulullah pernah sakit? Nabi itu nggak pernah sakit selama hidupnya, nggak pernah yang namanya sakit meriang, nggak, batuk enggak, pilek enggak, corona komode nggak ada. Rasulullah nggak pernah mengalami sakit selama hidupnya. Berbeda dengan kita, sebentar-sebentar baru ngaji udah kram, trak-trak guys. Hayang nate Jawa Sunda nyang hunjar tah pastinya. Aduh, hayang kos kieu. Enak banget kalau ngaji kan ya. Nyang hunjar, tuh bahasa Indonesia selonjoran. Enak selonjoran. Baru duduk sekitar 15 sampai dengan 30 menit udah minta ampun. Belum. Perut. Mengapa? Sebentar-sebentar diri kita terserang dengan namanya penyakit-penyakit yang aneh. Padahal makanan kita sepertinya sehat-sehat gitu. Padahal sehat-sehat. Nabi itu mengajarkan sama kita dari pola makannya aja itu beda.
Kita kalau makan lebih suka dengan sendok, betul? Lebih suka dengan garpu. Nabi itu makan satu tangannya dalam keadaan suci, kemudian dengan menggunakan jari jemarinya. Setelah selesai oleh beliau, jari jemarinya dijilat sebanyak 3 kali. Kita pernah melakukan itu? Jarang. Kebanyakan pakai. Kita percaya sama sendok. Siapa tahu nanti dalam kandungan sendok itu ada A, ada B, ada yang lainnya. Nabi nggak pernah mengalami sakit selama hidupnya. Nabi mengalami sakit semasa hidupnya hanya 2 kali, Bu. 1, Nabi itu mengalami sakit pada saat menerima wahyu meriang. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, yang surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Maklum, secara basyariah manusiawi, beliau itu bertemu dengan makhluk selain manusia. Itu wajar, sebuah kewajaran. Beliau mengalami sakit hanya itu. Yang kedua, beliau mengalami sakit itu adalah pada saat syakaratul maut. Selamanya, sisanya itu nggak pernah mengalami sakit. Yang lain sakitnya itu Nabi, misalkan pada saat perang Uhud. Ketika perang Uhud, Nabi terkena panah sampai dengan tembus ke giginya, berdarah. Itu bukan sakit yang namanya alami, karena adalah perbuatan dari orang lain. Tertusuk panah, sampai para sahabat nggak berani melihat Nabi mengeluarkan tetesan darah, banyak banget darahnya, nggak berani. Tapi ada salah satu sahabat yang berani, cek bahasa Sunda nama nandean, langsung dijilat darah Nabi. Kemudian langsung apa? Ketika dijilat langsung bahasa orang mah dipopok lah oleh sahabat Nabi. Engkaulah, kata Nabi, yang nanti akan menjadi temanku yang setia nanti di surganya Allah. Nggak pernah sakit. Kenapa? Makanannya terjaga. Kalau kita sebelum tidur saja makan, itu pasti itu. Ketika dalam keadaan keroncongan lapar, wah ini pasti lari ke depan, cari apa? Nasi goreng. Enggak nasi goreng, mie goreng. Udah mie goreng, mie tek-tek. Atau apalah makanan sebelum kita kenyang. Termasuk anak kita jejeli makan terus. Dikasih makan, nah kamu makan ya, makan deh, makan deh. Padahal untuk menumbuhkan, merangsang otak yang bagus itu jangan pernah dilakukan kasratut to'am. Jangan pernah makan itu terlalu banyak. Kalau kita bentar-bentar makan, ayo makan, pakai nasi ya, agar pakai sangu, bubur kacang pakai sangu, istilah Sunda, pakai sangu terus guys, sanguan gitu. Sehingga apa? Tidak seimbang antara kandungan yang ada di dalam perut dan juga yang dikonsumsi oleh kita. Seharusnya sepertiga itu adalah untuk nafas, sepertiga itu adalah untuk apa? Untuk menyimpan makanan, sepertiga lagi untuk istirahat. Kalau kita sebelum kenyang udah terus aja, kayak biasakan. Jangan pernah memberikan sama anak kita kasratut ta'am, banyak makan. Kalau kita kembali tadi, anak kita, turunan kita, supaya tidak menjadi aduwwul lakum, supaya tidak menjadi musuh kita, itu yang keempat adalah berikanlah makanan yang tidak ada unsur subhatnya, apalagi yang namanya unsur haram. Kasihan sama turunan kita, hasil nipu, hasil korupsi. Maka sekarang itu banyak orang-orang yang tidak merasa dosa, itulah yang menimbulkan bencana, yang menimbulkan gempa. Bukan hanya ada tulisan di Lauhil Mahfuz, tapi gempa itu sendiri mungkin, dan saya meyakini itu adalah akibat manusia yang mengundang terhadap kemurkaan dari Allah. Cianjur, masyarakatnya banyak beriman, banyak kiai, banyak yang orang ahli kitab, banyak banget. Ngaji kitabnya pinter, ngelotok, nasrib, ngiyas, ngi'rab, banyak pesantren. Bagi orang-orang yang beriman ini adalah musibah, tapi bagi orang-orang yang ingkar ini adalah merupakan azab. Tapi ada orang seakan-akan ini kayaknya enak banget hidupnya, sholat kagak pernah, ngaji kagak pernah, tapi hidupnya kayaknya enak banget. Gak pernah merasa kekurangan uang, ada terus. Itu namanya istidraj. Wah, kalau istidraj sebetulnya itu adalah bentuk azab dari Allah. Hanya azabnya berupa kenikmatan, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah di yaumil qiyamah. Kayak kita mah tidak akan pernah rugi. Allah itu maha adil dengan sangat seadil-adilnya. Nah, langkah yang ketiga, yang keempat itu adalah jangan pernah kita memberikan kepada anak kita, nutrisi kepada anak kita dengan nutrisi yang subhat, dengan nutrisi yang haram. Nggak boleh.
hasil yang tidak baik, korupsi semakin merajalela. Kesannya ini enak, waduh enak amat katanya. Diberikanlah sama istri kita menjadi darah daging, dicampurlah antara suami dan istri bercampur karena sudah makan hal-hal yang tidak baik sehingga menjadi pembuahan janin di dalam rahimnya. Khawatir. Nah, asyiral muslimin rahimakumullah, maka kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah di dalam kitab Wasiatul Mustafa, man akala al haroma mansing sopo wong akala anu ngadahar yang makan al haroma kang den makanan haram mata maka bakal pesdar nyopesdar kempes jeung modar mata maka bakal mati. Barang siapa yang memakan harta yang haram mata maka bakal mati. Opo kolbuhu, hatinya itu seorang, hatinya akan mati, tidak akan pernah menerima informasi kebenaran. Dinasehati malah sok pinter, diajak untuk ngaji malah ngeyel, diajak untuk berbuat kebaikan malah begini dan begitu, diajak donasi untuk Cianjur ntar gampang lah, padahal hartanya banyak. Kasih donasi Cianjur, saya yakin kalau warga di blok nan ya, blok nan, nah blok G, pengorbanan kita yang hanya 10.000 rupiah, kemudian ada orang kaya yang memberikan sama donasi 10.000 rupiah, ini pahalanya lebih gede daripada ibu-ibu. Ibu-ibu lebih gede daripada orang kaya yang donasi 10.000. Kenapa? Bagi kita 10.000 itu sangat berarti, tapi bagi mereka 10.000 nggak ada apa-apanya. Bagi orang kaya 10.000 nggak ada apa-apanya, bagi kita berarti nggak? Wih lumayan. Sangat berarti banget, apalagi kalau lebih dari itu. Nah, maka ketika seseorang memakan makanan yang haram, ini akan mati opo kolbuhu, hatinya. Nah, wa khaffat, dan akan apa bahasa kitanya? Ngenteng-ngenteng. Naon bahasa Indonesia ngenteng-ngenteng. Nah, ngagampangkeun. Nah, akan selalu ngegampangkan. Wah, gampang itu mah. Opo dinuhu, senantiasa akan menggampangkan terhadap ajaran agamanya. Gampang sholat mah, sholat isya masih lama, ntar waktunya sampai dengan subuh. Kita sekarang lihat bola dulu, mana kemarin Brazil kalah lagi karena main bola mana udah kalah lah ya jagoan kita, untung Argentina menang katanya itu. Aduh, sampai dengan kebablasan kita akan terlalu mengolok-olok dalam masalah keagamaan. Masalah agama akan senantiasa dipermudah, gampang zakat mah, gampang haji mah. Kalau kita sudah mampu untuk menunaikan ibadah haji, ada niat aja, niat, kemudian sambil dengan setor 25.500.000 rupiah, setor, berangkatnya terserah. Nah, kalau ada yang mengiming-imingi begini, dengan saya ibadah haji ini akan cepat berangkat 5 tahun, bullshit, bohong. Indonesia itu sekarang minimal sampai dengan 27 tahun. Kita berangkat hari ini, kita daftar hari ini, 27 tahun berikutnya tekunanan dia baru kita akan berangkat. Kalau ada yang ngomong dengan saya mudah 5 tahun, itu berarti hoak alias penipuan. Gak mungkin itu. Malaysia saja sekarang sampai dengan 35 tahun. Daftar hari ini, 35 tahun berikut baru akan berangkat. Singapura lebih parah, sampai dengan 50 tahun. Maka banyak orang Singapura yang mendaftarkan anaknya untuk ibadah haji itu adalah pada saat pas brojol, punya milik, punya rezeki, didaftarkan saat itu untuk 5 tahun ke depan, 50 tahun ke depan supaya berangkat ibadah haji. Bagi kita gampang ibadah haji, sebetulnya bagi kita mudah, gampang. Mana pahala ibadah haji? Misalkan sebelum tidur kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang subhanallah walhamdulillah kita
kita baca 3 kali itu namanya zikir apa? Kita sering tuh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir naon eta ngaranna tah? Zikir al-baqiyatus shalihat. Itu sebelum tidur kita baca 3 kali. Itu pahalanya sama dengan orang yang menunaikan ibadah haji. Ibadah hajinya dalam keadaan kondisi predikat pahalanya adalah mabrur. Nah, makanya kan ada mabrur, ada makbul, ada mardud. Kalau mardud berarti haji yang ditolak. Kalau makbul haji yang diterima. Kalau haji mabrur itu adalah haji yang lebih utama. Kalau haji mardud itu adalah kita berangkat ke tanah suci, tapi ibadah kita setelah pulang dari tanah suci semakin merosot. Yang tadinya ibadah rajin, sholat berjamaah setiap 5 waktu, pas pulang dari kota suci gak pernah berjamaah, berarti mardud hajinya, ditolak hajinya. Ada juga yang hajinya haji makbul. Haji makbul itu haji yang diterima. Ketika kita biasa untuk sholat tahajud 2 rakaat, kemudian pulang dari tanah suci ya tetap 2 rakaat. Coba seorang majinol keneh tidak ada peningkatan. Tapi kalau haji mabrur itu ada peningkatan. Setelah kita menunaikan ibadah haji, kemudian kita ada peningkatan ibadah. Yang tadinya tidak pernah berjamaah, yang tadinya tidak pernah taklim, kita taklim. Itu namanya haji mabrur. Tuh. Kemudian ada berikutnya terakhir, maraid 9:30. Efek dari makanan-makanan yang haram, kata Nabi, ini adalah selain yang pertama mata qalbuhu, kemudian wa khaffa dinuhu, yang berikutnya adalah wadofu, akan lemah. Akan lemah apa? Opo yakinu, keyakinan kita akan lemah. Kita tidak akan pernah merasa all out keyakinan kita, tidak akan pernah 100% keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita terhadap kudrat dan iradah Allah agak kurang. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari senantiasa tercekok oleh makanan ataupun minuman yang haram, keyakinan kita kurang. Aduh, kita udah punya anak 5, punya anak 6, masa ilok bisa ada uangnya? Masa ilok buat untuk pendidikan anak nggak ada? Nggak mungkin. Pasti Allah yang menjamin. Kita harus yakin itu. Setiap makhluk hidup yang ada di alam dunia ini gak boleh ada perasaan ragu-ragu sedikit pun. Allah lah yang menjamin. Makanya kita perlu tingkatkan tauhidnya, tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid ilahiyahnya, tauhid sifat wal asma tuh. Kalau kita sudah mempelajari Qatrul Ghoisnya, kitab Qatrul Ghois pernah kaji? Pernah nggak Qatrul Ghois? Lamun orang nges ngaji Qatrul Ghois, kitab tauhid yang paling dasar atau tijan, yakin gak ada perasaan ragu pisan sama Allah. Kita sodako sebesar apapun, yakin gak pernah bangkrut. Kita kadang-kadang hitung-hitungan. Mulai saat ini marilah kita gambling bersama dengan Allah, jangan gambling dengan manusia. Mulai saat ini marilah kita untuk bersandar diri, bukan karena kekuasaan, bukan karena harta, bersandarlah sama Allah. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Ketika kita sudah bersandar all out 100% sama Allah, cuman kita, keyakinan kita masih tapi gimana ya, ntar gimana, wah udah nggak yakin. Kalau ada ntar gimana, wah udah kurang yakin. Berarti tauhidnya, nah, tauhidnya harus diperbaiki sedikit-sedikit. Kemudian yang terakhir, efek dari makanan yang haram oleh Allah supaya apa? Supaya tadi anak kita tidak menjadi adull lakum. Ini wahajaba, dan akan menghijab sopo Allahu Allah dakwatahu terhadap doanya. Doanya akan mental. Sekuat apapun dan sebanyak apapun doa yang kita panjatkan, yang kita munajat sama Allah, kata Nabi kepada Sayyidina Ali bahwa orang yang memakan meminum yang haram ini wahajaba akan terhijab, akan menghijab sopo Allah dakwatahu terhadap doanya.
Keinginan kita ingin apa? Mari kita evaluasi diri, mengapa doa kita senantiasa terhijab? Mengapa doa kita senantiasa mental atau mentok di langit, tidak bisa menggatarkan aras? Kalau kita punya di rumah ada ibu, kemudian ada anak yatim kita pelihara, inilah doa kita yang akan menggetarkan aras. Kita ada anak yatim di sekeliling kita, yuk kita bantu. Dari mulai makannya, dari mulai pendidikannya, gak boleh ada takut. Saya punya saudara, terus terang demi Allah, bukan hoax, dia itu pelihara satu anak yatim dari semenjak kecil. Pada saat dipelihara, sebelum pelihara anak yatim itu karena merosot, tapi pas pelihara anak yatim, subhanallah, dengan lillah karena Allah, beliau akhirnya menjadi salah satu pengusaha dealer. Ini saudara saya secara pribadi, ini bukan hoax. Kenapa? Allah telah membuktikan janjinya. Nah, maka pada saat doa kita tidak ingin terhijab oleh Allah, hindari makanan yang subhat dan juga makanan yang haram. Kemudian ada waqallat ibadatahu. Waqallat ibadatahu, orang yang memakan dan juga meminum yang subhat dan juga haram, ini akan sedikit ibadahnya. Ibadahnya masih sedikit. Makanya orang-orang Islam kadang-kadang Islamnya ada Islam mingguan, ada. Tidak sedikit di kita Islamnya Islam mingguan. Islamnya hanya sholat Jumat doang. Sholat yang wajib yang 5 waktu enggak. Ada juga yang Islamnya Islam tahunan, hanya Idul Fitri. Kesannya kalau enggak sholat Idul Fitri berdosa, padahal enggak dosa ini, enggak sholat juga. Kita habis sholat subuh ketiduran, enggak sholat Idul Fitri, kesannya merasa waduh, gede banget dosa aing kira ya. Dosa gua gede banget, kenapa? Enggak sholat Idul Fitri. Itu bukan wajib tapi sunnah. Fardunya fardu apa? Fardu kifayah, bukan wajib. Tapi pada saat sholat yang 5 waktu ditinggalkan, mantaroka sholata muta'ammidan faqad kafaro, ziarah itu. Justru kalau orang yang meninggalkan sholatlah yang memiliki dosa yang teramat gede. Oleh karena itu marilah kita tutup buku yang lama, kita buka lembaran buku yang baru. Yang udahlah berlalu. Kita perbaiki hidup kita agar yang pertama tadi apa? Agar yang pertama dalam masalah pencapaian tujuan keluarga sakinah mawaddah warahmah, supaya anak dan juga istri kita tidak menjadi aduwwul lakum, karena aduwwul lakum itu ya, tidak menjadi musuh bagi kita. Satu itu adalah harus salimatul akidah, selamatkan anak dan juga keturunan kita. Yang kedua, matinul akhlak, sempurnakan akhlak. Yang ketiga, sahihatul ibadah. Yang keempat itu adalah la ta'kulul haram wa subhat, entong nu ngaranna ngadahar barang tuang ngaleut yang haram dan juga yang subhat. Mudah-mudahan ini adalah merupakan pengingat dan juga pengeling bagi diri saya secara pribadi. Dan kita senantiasa untuk bisa menjauhkan makanan-makanan dan juga minuman-minuman yang haram, dan juga kita nanti pada akhirnya akan terbentuk sebuah tujuan yang sangat mulia di dalam pembentukan rumah tangga kita yang sakinah mawaddah rahmah. Ini jangan sampai anak kita menjadi aduwwul lakum. Apalagi nanti yang kedua, yang namanya anak itu nanti pasti akan jadi fitnah. Fitnah teh jadi fitnah, lain kajepit ngeunah kayak ade lah. Ada aduwwul lakum, ada fitnah, kemudian ada juga apa? Yang ketiga itu adalah zinatun, hanya perhiasan, dan yang kita idam-idamkan adalah qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, yang senantiasa doanya Nabi Ibrahim شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر غاري أنت مصباح الصدور صلى الله
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل سادة أصحاب رسول الله أجمعين. من يا الله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تميتنا على دين الإسلام وصلاة تميتنا على موت بحسن الخاتمة وصلاة تميتنا من أهل السنة والجماعة وصلاة تميتنا بالإيمان والتوبة. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطاعون خصوصا يا الله في هذه القريتنا Cikarang Selatan وجبارس وبكاسي وبلدنا يا الله لإندونيسيا إمام مطمئنا من يرينك على كل شيء قدير. اللهم اجعل يا الله في الدنيا زيارته وفي القيامة شفاعته وفي الجنة ورؤيته ومرافقة برحمته أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وافتح لنا أبواب النعمة وافتح لنا أبواب القوة وافتح لنا بالصحة وافتح لنا أبواب السلامة وافتح لنا أبواب الرزق والبركة وافتح لنا أبواب الجنة وافتح لنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وربنا الصغار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.